Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung. Di pagi hari ini kebetulan di kebun nih ya. Seperti biasa kita buka obrolan kita di pagi hari ini tentang tanaman ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Jadi di pagi hari ini saya ingin ngobrol tentang kandungan sianida atau asam sianida, yaitu racun yang sangat mematikan yang ternyata terkandung di tanam-tanaman ataupun sayur-sayuran yang sebetulnya sering kita konsumsi setiap hari ya. Jadi seperti di dalam video saat ini adalah pohon singkong. Pohon singkong ini nama latinnya adalah Manihot utilissima atau kita kenal sebagai ketela pohon. Ini merupakan salah satu tanaman yang sering dikonsumsi oleh orang-orang di negara kita ya. Nah, sebetulnya singkong ini merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan asam sianida atau ACN, yaitu racun yang sangat mematikan. Tapi karena sistem konsumsi kita adalah direbus ataupun digoreng, jadi pada waktu proses perebusan itu juga merusak rantai karbon daripada asam sianida ini sehingga nggak bersifat racun lagi ya. Jadi dulu itu waktu kecil, waktu di kampung saya yang di Lampung, itu saya sering ngeliat jadi yang biara kambing, kemudian ada tetangga yang panen pohon singkong, kemudian mereka minta daun singkongnya, itu kemudian kambingnya dikasih daun singkong itu mentah, banyak yang mati ya kadang. Terus kadang-kadang singkong-singkong yang beracun itu kalaupun dibakar kita dulu juga rasanya pahit. Kadang bisa pusing kita ya, singkong-singkong jenis tertentu. Makanya kalau para peternak kambing dulu kalau ngambilin daun singkong, waktu saya panen singkong juga dijemur sampai kering ya. Kalau udah kering, udah kena panas, biasanya asam sianidanya itu rantai karbonnya putus dan nggak bersifat racun lagi, sehingga bisa dikonsumsi. Jadi apa sih sebenarnya kandungan dari buah singkong itu sendiri? Jadi kandungannya sih sebagian besar kalau untuk singkong ini komposisi kimiawinya dari buah singkong itu berupa kadar airnya 60%, patinya 35%, serat kasarnya 2,5%, kadar proteinnya 1%, kadar lemak 0,5%, dan kadar abu 1%. Jadi ini merupakan salah satu sumber karbohidrat dan serat makanan. Namun hanya mengandung sedikit protein ya. Nah, secara gamblangnya kadar sianida pada singkong tuh bervariasi ya, antara 15 sampai 400 mg per kilogram singkong yang segar ya. Singkong secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu singkong jenis manis dan pahit. Kemudian singkong yang jenis manis ini memiliki kadar sianida yang rendah, antara kurang atau sama dengan 50 mg per kilogram singkong. Sedangkan yang jenisnya agak pahit memiliki kadar sianida yang tinggi, yaitu lebih dari 50 mg per kilogram singkong ya. Nah, itulah makanya singkong itu kalau dikonsumsi secara mentah dan dalam jumlah yang agak banyak sangat berbahaya, karena pada singkong mentah menghasilkan asam sianida dalam bentuk glikosida sianogenik yang dinamakan linimarin. Kandungan senyawa glikosida sianogenik pada singkong memang dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak begitu mematikan, tapi proses pencernaan yang terjadi pada tubuh kita
bisa mengurainya menjadi hidrogen cyanida, salah satu bentuk racun cyanida yang paling beracun. Nah itu ya, jadi pengetahuan untuk teman-teman. Ternyata singkong yang sering kita konsumsi pun, kalau ada sebagian orang coba-coba mengkonsumsinya secara mentah seperti daun singkongnya, itu kita bisa mendem atau mabuk ya. Jadi ini salah satu mungkin yang jarang kita tahu ya. Jadi saya tahunya dulu karena waktu kecil ya, itu sering ternak kalau dikasih singkong yang daun singkongnya yang agak mentah itu mabuk, ada yang mati sampean ya. Nah, apalagi kalau sekarang di daerah kayak di daerah saya yang di Lampung tuh banyak pabrik singkong, mereka hanya menerima singkong-singkong yang kadar kadar patinya tinggi, dan rata-rata itu sianidanya tinggi. Singkongnya itu jenis baru, sekarang banyak yang dikebunkan di Lampung itu rasanya pahit ya. Dulu pernah ada yang sering ngambil singkong tempat orang, kemudian salah singkongnya, itu direbus dikasih gula, itu pada mabuk karena rasa pahitnya nggak kerasa dan kandungan sianidanya tinggi. Bahkan ya ada beberapa yang kabarnya dulu sempat hampir meninggal ya. Seperti itu. Jadi ini salah satu pengetahuan yang ternyata racun sianida itu salah satu yang memproduksinya adalah salah satu tanaman yang mungkin sering kita konsumsi buahnya ya. Nah, ini sekedar obrolan biar teman-teman di rumah tahu dan nambah pengetahuannya ya, bahwa kadang-kadang kita mengkonsumsi sesuatu yang kita nggak betul-betul tahu kandungannya, walaupun sebetulnya kalau udah dimasak dia aman karena asam sianidanya, rantai karbonnya biasanya rusak setelah kena pemanasan itu. Tapi mungkin untuk singkong-singkong yang kadar sianidanya tinggi juga rasanya pahit, tetap kadang bisa bikin mabuk walaupun udah kita masak ya. Cuman kalau di Pulau Jawa jarang yang kadar sianidanya tinggi, karena itu singkong-singkong yang kadar sianidanya tinggi itu biasanya yang untuk dikirim ke pabrik ya, diambil untuk tepung tapioka. Nah itu aja berbagi pengetahuan untuk nambah pengetahuan teman-teman di channel ini tentang dunia tumbuhan dan tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, matur nuwun udah pada nonton video saya, semoga informasinya bermanfaat. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Matur nuwun.